A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. As'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, sebab nanti akan kita barengi hatamannya dengan kitab Uqudul Jan. Karena kitab Uqudul Jan selembar lagi. Begitu kita baca, nanti kalau sudah penghabisan, kita hatamkan 2 kitab sekaligus. Sebelum kita membaca kitab, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah satu kali lagi. Kita niatkan kepada Heri Nurdin bin Abdul Somad yang sedang berulang tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala macam kebaikan-kebaikan kepadanya di sini wa dunya wal akhirah, dalam agama, dunia dan akhiratnya. Di hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu maja'a fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menerangkan hadis-hadis yang menjelaskan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada pengakhiran atau akhir-akhir dari kitab yang kita baca. Ditutup bagaimana kisah atau riwayat yang menceritakan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat, awal kitab ini dimulai dengan membahas karakteristik, sifat-sifat fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakhiri dengan bab wafatnya Rasulullah. Bahkan nanti di akhir bab ini itu khusus riwayat yang menjelaskan bagaimana kita dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Seseorang yang senantiasa hidup, senantiasa membayangkan, mengetahui segala macam tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia semakin dekat. Kalau orang semakin dekat, maka tidak menutup kemungkinan dia selalu membayangkan. Kalau selalu membayangkan, pasti akan dihampir, akan mengetahui apa yang selalu dibayangkan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian guru-guru kita itu memiliki satu amalan. Mereka membaca kitab riwayat Rasulullah sebanyak 40 kali. Setelah mereka membaca 40 kali kitab-kitab riwayat tentang Rasulullah, Allah hadirkan Nabi Muhammad di hadapan yang kocokan. Karena sudah melebur, sudah mendetail mengetahui
ya, daripada unsur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi gimana kita mau melihat Nabi kalau kita tidak tahu bagaimana karakter fisiknya, duduknya, makannya, segala macam yang meliputi Nabi. Tapi kalau kita tahu sedikit demi sedikit, nah, ketika melihat, oh iya, ini yang kita tahu wajahnya, bagaimana tubuhnya, proporsionalnya, segala macam. Nah, begitu jangan pernah bosan untuk senantiasa membaca, mengingat, mengetahui apa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraidin wa Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin qalu, mereka berkata, Haddatsana Sufyan bin Uyainah 'an Az-Zuhri 'an Anas bin Malik qala, akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashfus sitarati yaumal itsnain. Terakhir kali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka jendela pintu rumahnya hari Senin. Ini pengakuan Anas bin Malik yang tiap hari menemani Nabi, khotibnya, pelayannya Rasulullah SAW. Semasa aja Nabi ada diikut, dia mempersaksikan itu. Terakhir saya melihat Nabi Muhammad itu hari Senin pagi-pagi, Nabi buka jendela di rumahnya. Fanazartu ila wajhihi, lalu aku memandang wajahnya. Ka'annahu waraqatu mushafin, seakan-akan wajahnya Rasulullah bagaikan kertas mushaf, halus, ya, lembut, bersinar, dan berbagai kemuliaan ada pada wajah Rasulullah SAW. Wan nasu khalfa Abi Bakr, sementara orang-orang sahabat yang lain termakmum pada sholat subuh itu di belakang Abu Bakar. Fa asyara ila nasi anisbutu, lalu ia mengisyaratkan kepada para sahabatnya untuk tidak beranjak dari tempat mereka. Artinya kata Rasulullah, udah, ya. Jadi sahabat ini ngira pas Nabi buka pintu, Nabi udah sehat. Jadi sebelum hari Senin, Nabi sakit, lagi keluar rumah. Nah, tatkala Nabi buka pintu, kan antara rumah dengan musholahnya dekat. Makanya disebut roboh min riyadil jannah. Ma baina baiti wa minbari roboh min riyadil jannah. Antara rumah dengan mimbarku itu adalah taman dari taman surga. Mudah-mudahan nyampe semuanya sama doa di roboh. Jadi ketika Nabi buka pintu, sahabat udah di musholahnya. Sahabat senang, udah sembuhnya Rasulullah, kita bisa bermakmum lagi sholat subuh dengan Nabi. Tapi Nabi mengisyaratkan tetap di belakangnya Abu Bakar. Biarkan Abu Bakar mengimami sholat subuh kalian. Wa Abu Bakrin ya umumum, sementara saat itu sahabat Abu Bakar mengimami para sahabat. Wa al-qasidfa, dan meletakkan penghalang sholat. Kalau kita sholat kan juga ada yang lewat, kita kasih penghalang ke depan, tidak sengaja atau semacam ini. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir dzalikal yaum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada pengakhiran hari itu, yaitu sore atau riwayat yang lain malam. Jadi Rasulullah meninggal hari Senin malam. Senin malam. Anas bin Malik menyaksikan Senin pagi. Di Senin pagi itu subuh. Ketika Anas bin Malik pengen sholat subuh, Anas bin Malik melihat Nabi buka jendela, buka pintunya, senang nih. Alhamdulillah Nabi sehat lagi. Padahal saat itu Nabi ingin mengisyaratkan tetaplah kalian di belakang Abu Bakar. Itu satu mukjizat, artinya yang menggantikan Rasulullah setelahnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merawat imam sholat kalau masih ada Nabi. Jangan disuruh apa juga Abu Bakar selama masih ada Rasulullah SAW. Maka yang menjadi imam Rasulullah, tapi itu perintah Nabi sehingga dituruti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau masih ada guru, ya sering-sering ya,
Kita nggak tahu kapan dipanggilnya olehnya, kapan wafatnya, ya kita nggak tahu kapan terakhir kita melihat guru kita yang sudah meninggal umpamanya. Pada hari itu, sampai seminggu sebelumnya, atau 2 minggu sebelumnya, itu menjadi satu motivasi sebenarnya bagi kita. Selama mereka masih sehat, ikutin terus, pandang wajah ini. Anas bin Malik melihat Rasulullah jadi hadis. Menyatakan nazar Tuhan, akhirul nazratin nazar Tuhan. Ingat benar tuh. Rasulullah wafat malamnya, saya terakhir melihat pagi harinya. Haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri, haddatsana Sulaiman bin Akhdar an Ibn Aun an Ibrahim al-Aswad an Aisyah. Sekarang riwayatnya Aisyah ini riwayat orang dekat semua nih. Jadi riwayat khadimnya. Sekarang riwayat daripada istrinya. Qalat Aisyah menceritakan, kuntu musnidatan min Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Aku pernah suatu saat menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuanku. Dadaku masih pangkuannya Aisyah. Atau qalat hijri atau ke pangkuannya. Artinya Rasulullah nyender ke istrinya Sayyidatuna Aisyah. Fada'a biqastin liyaqula fiha. Lalu Rasulullah meminta sebuah bejana agar dia bisa buang air kecil di situ. Sumabala, kemudian Rasulullah buang air kecil. Famata, kemudian meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi meninggalnya dekat istrinya Sayyidatuna Aisyah. Detik-detik meninggalnya Rasulullah seperti itu. Dalam riwayatnya Sayyidatuna Aisyah. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Laitsu an Ibnil Had. Ibnul Had ini gurunya Imam Malik. An Musa bin Sarjas Anil Qasim bin Muhammad an Aisyah. Sekarang riwayat Aisyah lagi. Annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti di hari wafatnya. Kata Aisyah, saya melihat Rasulullah di hari wafatnya. Berarti hari apa? Hari Senin. Wa indahu qadahun fihi ma, di dekat Rasulullah ada bejana, di dalamnya terisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu, saat itu Rasulullah memasukkan tangannya fil qadahi, ke dalam bejana itu. Tsumma yamsahu wajhahu bil ma, kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dengan air. Tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma a'inni ala munkarat au qala ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku atas sulitnya sakaratul maut. Nabi berdoa agar dihilangkan kesulitan sakaratul maut. Kira-kira Nabi sakaratul maut ini mudah sudah? Pasti mudah. Tapi Rasulullah tetap minta pertolongan kepada Allah. Nabi aja itu yang paling mulia, yang banyak pahalanya, untuk menghadapi kematian masih minta tolong. Padahal sudah pasti matinya Rasulullah dengan cara yang mudah, atau dengan satu permintaan, ya Allah, saya kan abdi ini gampang, kita mati kaget. Dia tidak menggunakan kebesarannya untuk itu, tapi dia menggunakan sifat kehambaannya. Yang dipakai sifat kehambaan. Ya Allah, tolong saya di dalam menghadapi kesulitan sakaratul maut. Artinya ya, kita sebagai manusia, apalagi yang banyak salah, banyak dosanya, sering-sering minta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Karena kematian adalah suatu hal yang pasti. Yang belum pasti cara mati kita gimana itu yang belum tahu. Kalau mati ini pasti. Nabi ngajarin kepada kita, minta pertolongan kepada Allah agar diberikan keselamatan, baik masih hidup, jika mati ataupun nanti di akhirat. Haddatsana Al-Hasan bin Sabbah Al-Bazzaz, haddatsana Mubashshir bin Ismail an Abdurrahman bin Al-Ala an Abi Hadith Umar an Aisyah, dari Aisyah. Karena memang Aisyah tadi itu yang temenin. Jadi riwayat wafatnya Rasulullah banyak dari Aisyah.
Qala dia berkata, la asbiqu ahadan, saya tidak ngiri pada seseorang yuhawwinu mautan, yang dia meninggal dalam keadaan mudah. La asbiqu ahadan bihawni mautin ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ngiri terhadap seseorang yang meninggalnya mudah setelah saya saksikan dari sulitnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidatina Aisyah, saya saksikan sendiri syiddatu mautir Rasul, sehingga kalau ada orang yang meninggalnya mudah, saya nggak iri. Nabi aja meninggalnya sulit. Artinya apa? Enggak setiap orang yang sakaratul mautnya susah itu orang kagak benar. Ini kan Rasulullah merasakan syiddah, masih ya Rasulullah kagak benar. Jangan dulu cap begitu. Ya, kalau kita menyaksikan orang matinya susah, orang neraka dan jangan begitu. Nabi aja syiddah, merasakan kesulitan. Artinya kebaikan atau keburukan orang sebenarnya bisa dilihat dari sakaratul maut. Kalau kita katakan orang sakaratul maut itu susah lalu orang buruk, ya Nabi sakaratul maut itu syiddah. Aisyah sendiri yang katakan, Nabi orang buruk, kata aja, tapi dia merasakan syiddatul maut. Jadi mungkin ada orang yang merasakan sakaratul maut yang susah, dia orang baik juga, sebagaimana Rasulullah SAW. Sebagaimana ada orang baik yang matinya mudah juga. Ya, jadi enggak menjadi pertimbangan susah gampangnya sakaratul maut itu untuk mencap seseorang baik atau buruk. Ada orang baik matinya gampang, ada orang baik matinya ada sulit. Rasulullah syiddah. Ada orang buruk matinya susah, ada juga orang buruk matinya gampang. Nah, jadi ukuran ya, seseorang itu baik atau buruk tidak dilihat dari sakaratul maut. Ya tentu bisa misalnya matinya gampang termasuk orang baik gitu. Ya, jadi dua-duanya dapat. Gampang diwafatkannya, yaitu maksudnya husnul khotimah sebagai tanda daripada kebaikan atau kesolehan kita. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, haddatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman bin Abi Bakr wa huwa Abdul Mulaiki, an ibni Abi Mulaikah an Aisyah lagi. Qala, dia bercerita, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafni. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berselisih di mana dimakamkannya. Rasulullah meninggal nih, para sahabat rada berselisih paham. Nabi kuburnya di mana ya? Abu Bakar bilang di anu, Umar bilang di ini, Utsman ya, rada berselisih. Faqala Abu Bakr, lalu Abu Bakar berkata, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku dulu pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak melupakannya. Jadi ketika dalam selisih paham yang dihadirkan dia petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan petunjuk dirinya. Bapak kata Abu Bakar, udah di sini aja, saya kan yang paling tua nih. Habis Rasulullah kan saya khotimahnya. Kata Umar, enggak, sama aja. Tapi yang menjadi penengah atau solusinya justru dengan sabda Rasulullah itu sendiri. Qala, Rasulullah saat itu bersabda, ma qabadallahu nabiyyan. Ini kata Abu Bakar, menghadirkan sabda Rasulullah agar perselisihannya menjadi tenang. Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi, melainkan di satu tempat yang Allah, atau dalam makna lain, nabi itu menginginkan dia dimakamkan di tempat itu. Idfinuhu. Lalu Abu Bakar memberikan pengertian hadis tadi, maka makamkanlah Rasulullah, kebumikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'i firashihi, di tempat dia berbaring, maksudnya di bawah tempat tidurnya. Jadi Abu Bakar pernah ingat dulu Nabi ngomong ke dia nih, ke Abu Bakar, seorang Nabi ketika Allah wafatkan, maka makamkanlah Nabi itu di tempat yang Nabi itu senang. Bahwa dulu waktu hidup Nabi itu senangnya di mana? Nah, makamnya di situ. Nah, Nabi senangnya tuh di rumahnya, yaitu
itu diranjang di kasurnya, sehingga saat Rasulullah SAW wafat dikebumikan, dimakamkan di rumahnya. Nah, makam yang kita lihat tuh sekarang tuh yang di atasnya ada kubah hijau, itu dulu rumahnya Rasulullah SAW waktu di Madinah. Maka makamnya Rasulullah adalah tempat di mana dia tinggal, karena itu tempat yang disukainya. Nah, kalau dalam riwayat lain dikatakan tidaklah orang dikubur kecuali memang dia diciptakan dari tanah itu tempat. Umpama nanti dikuburannya di wakaf, berarti dulu diciptain tanah wakaf. Umpama ada orang sini meninggalnya di mana-mana, umpama meninggalnya di Mekah, orang Zubair umpama meninggalnya dikuburannya di mana? Mekah, samping Masjidil Haram. Nah, ketika penciptaannya dari tanah itu, kita tahu di mana dulu diciptain di tanah mana? Kita lihat Haram. Nah, nanti kita bisa tahu orang itu di mana dikuburinnya. Nah, itu riwayat, sebuah riwayat aja. Tapi kalau dalam hadisnya bahwa Nabi ketika diwafatkan maka makamkan di tempat di mana disukai waktu di dunianya. Haddatsana Muhammad bin Bashar wa Abbasul Anbari wa Sawwar bin Abdullah wa ghairu wahidin qalu, mereka berkata, Haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan ats-Tsauri an Musa bin Abi Aisyah an Ubaidillah bin Abdullah an Ibnu Abbas wa Aisyah anna Abu Bakr qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ma. Sesungguhnya Abu Bakar mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia meninggal. Diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi ketika Rasulullah wafat, salah satu sahabat yang paling luas penerimaannya Abu Bakar. Cium itu wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kesunnahan, maksudnya sesuatu yang dianjurkan apabila ada orang terdekat kita wafat, cium. Karena itu dilakukan oleh Abu Bakar, mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar orang yang paling menerima saat Rasulullah wafat. Beda sama Umar. Umar udah peringatan aja nih. Jadi dipercaya Rasulullah meninggal. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal kemari, ditebas palanya. Umar, dia buat apa mau ya, artinya saking cintanya itu dia dengan Rasulullah. Tapi ketemu Abu Bakar, dikatakan ya, apabila jika abadta Muhammadan fahuwa ma, ya, walakin jika abadta Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa hayyun la yamut. Kalau kamu menyembah Rasulullah, Rasulullah meninggal. Jadi kalau kamu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha hidup berkah mati. Belum juga itu Umar dan Abu Bakar. Nah, sebab semuanya mencintai Nabi, tapi dengan dimensi atau cara yang beda. Kalau Umar nih, ada siapa aja yang menyelukai Nabi, mau nyikat aja dah. Siapa aja, ada satu orang itu senantiasa mencaci Rasulullah. Yang namanya adalah Ka'ab bin Zuhair. Ini Ka'ab bin Zuhair jadi ya bulan-bulan ini Umar bin Khattab. Hidup atau mati harus ketemu orang. Sebab Ka'ab bin Zuhair senantiasa mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, dicari sama Umar bin Khattab, mau nebas aja. Satu waktu Ka'ab bin Zuhair nyamperin Rasulullah ke kota Madinah. Bersamaan dengan itu para sahabat lagi ngumpul, kan masuk kandang macan namanya. Ada Umar bin Khattab di situ. Tapi Ka'ab bin Zuhair pakai burda, pakai penutup muka gitu, kayak cadar. Sahabat nggak ada yang tahu. Tapi Nabi tahu. Itu Ka'ab bin Zuhair yang mencela dia tahu. Ini orang nih bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mencela kamu maafin dia. Maksudnya dia nih, mandi pura-pura nanya. Ya saya maafin. Kalau orang itu kemari nih, umpama nih ke Masjid Nabawi, kamu maafin nggak kira-kira? Iya saya maafin. Dibuka cadarnya, dibuka itu penyingkap mukanya, ternyata Ka'ab bin Zuhair. Umar udah mau langsung ngambil pedangnya aja, wah yang dicari-cari kemari. Itu kandang macan tuh orang. Kata Rasulullah tahan ya. Ini Ka'ab bin Zuhair yang taubat. Akhirnya saat itu Ka'ab bin Zuhair mengeluarkan syair-syairnya yang sampai sekarang disebut dengan kitab Burdah. Di Burdah pertama bukan Burdah Imam Busiri, bukan. Tapi Burdah pertama itu karangan sahabat yang pertama Ka'ab bin Zuhair yang terkenal dengan Banat Suha. Itu sebetulnya panjangnya. Artinya ya, semua para sahabat mencintai Rasulullah, cuma
gayanya masing-masing. Kalau Abu Bakar orangnya ada nggak emosian, nggak temperamental karena lebih tua, ya, lebih berjual apa. Haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami, haddatsana Marhum bin Abdul Aziz al-Attar, an Abi Imran al-Jawni, an Yazid bin Babanus, an Aisyah anna Abu Bakr dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabat Abu Bakar mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawadha'a famahu baina 'ainaihi, lalu Abu Bakar meletakkan mulutnya di antara kedua matanya Rasulullah. Wa wadha'a yadayhi, dan ia meletakkan kedua tangannya ala sa'idaihi, di lengannya, kedua lengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Abu Bakar berbisik saat itu seraya berkata, wa nabiyah, wahai nabiku, wa sofiyah, wahai sahabatku, wa qalilah, wahai kekasih. Saking cintanya Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Jadi ya, apa namanya, tangannya Abu Bakar megang lengannya di pundak ini, terus di antara matanya Rasulullah sambil menghentikan wa nabiyya, ini bisikan sedih. Waktu ya maksudnya ya nabi gitu. Wa nabiyya, wahai nabiku, wa sofiyya, wahai sahabatku, wa khalilah, wahai kekasihku. Artinya dengan rasa sangat sedih tapi rebo ya, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Bishr bin Hilal as-Sawwaf al-Basri, haddatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabit an Anas qala, ia berkata, riwayat Anas bin Malik, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai'in. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, hari di mana Rasulullah masuk kota Madinah, adha'a minha kullu syai'in, maka tampak bersinar dari Madinah itu kullu syai'in, segala sesuatu. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi, maka tatkala hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azlama minha kullu syai', maka menjadi gelap dari Madinah itu segala sesuatu. Wa ma nafadna aydiyana minat turab, dan tidaklah kami membersihkan tangan-tangan kami dari debu, dari tanah. Wa inna la fi dafnihi, dan keadaan kami ketika mengebumikan, memakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ankarna qulubana, sehingga kami mengingkari hati-hati kami. Jadi dulu tatkala Rasulullah masuk Madinah itu terang semuanya. Terang ini bukan terang maknawi, hissi, kelihatan segala sesuatu ini bercahaya. Ya, ada lampu-lampu itu Madinah. Terus semenjak Rasulullah hidup itu Madinah terang-terangnya ini bukan yang maknawi, oh mungkin terang ada keutamaan, ya itu juga, tapi kelihatan segala macam itu terang. Mau pagi, siang, sore, malam semuanya dalam keadaan bercahaya. Tapi tatkala Rasulullah wafat itu Madinah redup lagi. Makanya kita masuki Madinah sekarang, Madinah setelah Rasulullah wafat tetap ada cahayanya, cahaya Rasulullah, tapi beda saat Rasulullah masuk kota Madinah dan hidup. Makanya disebut Madinah. Sebelumnya kan namanya Yathrib. Yathrib artinya itu penyakit. Kotanya itu penyakit hitam semuanya. Ketika Rasulullah masuk ke Madinah, berubah semuanya jadi terang, bercahaya berkat keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Hatim, haddatsana Amir bin Shalih an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah qalat, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal Itsnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada hari Senin. Haddatsana Muhammad bin Abi Umar, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ja'far bin Muhammad an Abi, dari ayahnya Muhammad al-Baqir. Qala, dia berkata, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain. Diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin.
Fama kata dzalika yauma, lalu jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersemayam pada hari itu. Wa lailata tsulatsa, dan Selasa malam, wa dufina minal laili, dan dimakamkan daripada malam Rabu. Jadi Rasulullah meninggal malam Senin malam berarti malam Selasa. Senin paginya masih ketemu Anas bin Malik, Senin malam Rasulullah meninggal. Diwafatkannya itu Selasa malam, berarti malam Rabu. Ya, jadi ini Senin malam, sekarang Selasa, Senin malam. Kita Senin malam kan, begini kan nih. Ini Senin malam nih kan, malam Selasa. Rasulullah wafat, dimakamkannya besok malam. Malam Rebu, Selasa Rebu. Jadi selama sehari itu Rasulullah masih ada di ranjangnya, di tempat tidurnya. Para sahabat ya menyaksikan Rasulullah SAW sebelum dimakamkan. Wa qala Sufyan, lalu Sufyan bin Uyainah berkata, wa qala ghairuhu, dan berkata selainnya, yusma'u sautul masa'i min akhiril lail. Terdengar suara pacul dari penggali-penggali kubur. Masa itu orang yang menggali kubur. Min akhiril lail, dari penghujung malam. Itu malam Rebu. Saat malam Rebu itu Rasulullah diwafatkan. Dimakamkannya adalah Selasa malam atau malam Rebu. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Syarih bin Abdullah bin Abdi Namir an Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain. Diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin, wa dufina yaumal Tsulatsa, dan dimakamkannya hari Selasa. Maksudnya ini Selasa malam, dari malam Rabu. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa at-Tirmidzi, hadza haditsun shahih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffir mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka rahmatan nabiyyin wa sallallahu wa sallam. Allahumma a'inna bil ilmi wa zidna bil hilmi wa zidna bil taqwa wa zidna bil afiyah. Allahumma ana Allahumma syahidna Allahumma hafizna Allahumma nasirna Allahumma Tastashir ma'ani ya dalika kulli, tastashir ma'ani ya dalika kulli, tastashir ma'ani ya dalika kulli. Rabbana atina nurana wa qul lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina nurana wa qul lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina nurana wa qul lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.